Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna fi hifdzil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tuballighuna ila daris salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumina hadha ila yaumil ziham. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmatnya yang kita diberikan yaitu di antaranya adalah sehat walafiat dan panjang umur. Sehingga kita semua bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila sudah diserukan panggilan untuk menunaikan ibadah salat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka segeralah memenuhi panggilan tersebut. Wazarul bai'ah, dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka hal yang demikian adalah yang terbaik apabila kalian mengetahuinya. Alhamdulillah, kita semua sudah berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Dan mari kita doakan untuk kawan-kawan kita, teman-teman kita, saudara kita yang mereka berkewajiban melaksanakan salat Jumat tapi mereka tidak melaksanakan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri mereka taufik hidayah agar mereka melaksanakan ibadah salat Jumat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah pintu untuk kita berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dikatakan wa kanu salafuna salihun idza jaa syahrul Ramadan yastaqbiluna bi anwa'il ibadah kal istighfar was salawah wasyiyam min syahrir Sya'ban war Rajab. Bahwasanya orang-orang saleh terdahulu apabila datang bulan Ramadan, mereka menyambutnya dengan aneka macam ibadah seperti istighfar, bersolawat, berpuasa, dan semua itu dilakukan dari bulan Sya'ban dan Rajab. Karena mereka mengetahui kalau di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda dalam hadisnya, Rajabah syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi, dan Ramadan adalah bulan untuk umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Pada bulan Rajab memiliki malam yang mulia, yaitu malam pertama di bulan Rajab. Bulan Sya'ban pada malam nisfu Sya'bannya, dan Ramadan pada Lailatul Qadarnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya yang begitu besar kepada hambanya. Namun ada beberapa golongan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di saat bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan.
Di antaranya adalah mudminul khamri, orang yang terus-menerus minum minuman yang memabukkan. Apabila dia tidak bertaubat meninggalkan perbuatan tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di saat bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Bahkan dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudminul khamri ka'abidil wasan, orang yang terus-menerus minum minuman keras, apabila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan dosa seperti dia sedang sembah berhala. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga keturunan kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di saat datangnya bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan adalah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan, mal'un, dilaknat seorang anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Imam Ka'ab al-Akhbar mengatakan, anak yang durhaka kepada orang tuanya umurnya singkat, matinya cepat. Oleh karena itu marilah kita sayangi ibu bapak kita, kita rawat, kita jaga kedua orang tua kita. Syekh Umar bin Ahmad Baraja menukil sebuah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya, "Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazara rahmah illa kataballahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabruratan." Tidaklah seorang anak yang ia memandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, melainkan Allah Subhanahu wa taala membalas pandangan tersebut dengan pahala haji yang diterima lagi sempurna. Jikalau memandang wajah kedua orang tua kita dengan pandangan cinta, memiliki pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa tusafihuhuma kulla yaumin? Bagaimana jikalau kamu bercium tangan kepada orang tua kamu setiap hari? Wa kaifa tusawiruhuma fi kulli umrik? Bagaimana jika kamu memusyawarahkan segala urusanmu kepada orang tuamu? Wa kaifa turhilus surura ala qalbihima? Bagaimana jikalau kamu membahagiakan hati kedua orang tuamu? Wa kaifa taqdi hawaijahuma? Bagaimana jikalau kamu menyiapkan segala kebutuhan orang tua kamu? Pasti pahalanya akan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita banyak membuat orang tua kita menangis karena kelakuan kita. Terkadang suara kita sangat keras di hadapan orang tua kita yang membuat hati mereka hancur dan meneteskan air mata yang sangat sedih dan mendalam. Teringat bagaimana perjuangan ibu kita di saat melahirkan kita, membesarkan kita, merawat kita sampai kita tumbuh besar dan dewasa. Namun balasan yang kita berikan adalah kesedihan, kekecewaan dan air mata karena kelakuan kita sebagai seorang anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil walidaini ihsana, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā." Hadirin jamaah rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Birru aba'akum tabarru abna'ukum." Berbaktilah kalian terhadap orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ulama mengatakan hadis ini merupakan sebuah isyarat seorang anak yang bakti kepada kedua orang tuanya akan diberikan umur yang panjang. Kemudian dia menikah dan diberikan keturunan, anak-anak yang soleh dan solehah dan akan berbakti kepadanya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah untuk bisa bakti kepada orang tua kita. Dan orang tua kita yang masih ada, semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan yang sudah meninggal dunia semoga Allah maafkan segala salahnya dan diterima amal ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'idi syafiyah, kalamu man la tahfa alaihi khafiyah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqauli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.